Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kasus kali ini bercerita tentang seorang wanita muda keturunan Afghanistan yang pindah ke Australia untuk bisa memulai hidup yang baru. Namun mimpinya hancur saat dia dipaksa menikah oleh ibunya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Rukia Haidari adalah seorang gadis cantik yang melarikan diri dari Afghanistan bersama keluarganya di usianya yang ke-16 tahun. Mereka melarikan diri ke Australia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Rukia dibesarkan dalam keluarga Afghanistan yang ketat dan saat dia tiba di Australia, dia menghadapi sebuah dunia yang baru baginya. Dia tinggal di kota Victoria dan masuk di sekolah lokal di sana. Rukia mendapatkan teman-teman baru yang luar biasa baik terhadapnya. Dan dia mempunyai cita-cita untuk bisa melanjutkan belajar di universitas, mendapatkan pekerjaan impian, dan bisa hidup bebas sesuai keinginannya. Rukia baru saja menyelesaikan liburannya ke Melbourne selama 12 hari dan dia sangat bahagia bisa mendapatkan pengalaman itu. Sahabatnya yang bernama Abby ikut bersamanya dalam perjalanan itu dan dia mengingat saat mereka pergi ke akuarium, Rukia mengatakan kalau inilah kehidupannya sebenarnya. Tetapi 3 hari sebelum hari kelulusannya, di bulan November 2019, Rukia bercerita kepada Abby kalau dia akan dinikahkan pada seorang pria yang tak dikenalnya. Dan dia tidak menginginkan hal itu karena pria itu terlalu tua untuknya. Rupanya Rukia dipaksa untuk menikah oleh keluarganya. Dan pria yang dimaksud adalah seorang sopir Uber berusia 25 tahun bernama Muhammad Ali Halimi. Rukia memberitahu keluarganya kalau dia tidak menginginkan pernikahan terjadi. Dia bahkan pergi ke kepolisian federal Australia ketika ide tentang pernikahan itu muncul pertama kali pada bulan Agustus. Juga secara diam-diam memberitahu unit perdagangan manusia kalau dia diancam dan dipaksa masuk ke serikat pekerja dengan harapan rencana perjodohannya akan dibatalkan. Sebenarnya Rukia pernah menikah sebelumnya dengan seorang pria bernama Hussein. Rukia sangat mencintai Hussein, namun keluarga Hussein tidak suka dengan keluarga Rukia, sehingga Rukia meminta untuk diceraikan. Keluarga Rukia berusaha untuk membujuknya dengan mengatakan kalau dia akan tetap diizinkan untuk berkuliah setelah menikah. Rukia masih menentang ide ini, tetapi rencana pernikahan akhirnya tetap berjalan. Di usianya yang ke-21 tahun, setelah keluarganya menerima uang mahar sebesar $15.000, Rukia menikahi pria yang telah dijodohkan dengannya. Pria yang baru ditemuinya sebanyak 4 kali. Pada malam hari sebelum pernikahan, saat Rukia sedang dipakaikan henna di tangan dan di kakinya, ibunya menyuruh Rukia untuk tersenyum di pernikahannya dan diancam kalau dia tidak tersenyum, ibunya akan memukulnya. Dan Rukia terpaksa mengikuti permintaan itu. Banyak orang dalam komunitas Afghanistan menyampaikan keprihatinan mereka. Bahkan pemimpin komunitas mencoba untuk membujuk ibunya Rukia, namun ibu Rukia tidak bergeming. Dia bahkan mengatakan kalau putrinya tidak akan bisa mendapatkan pria yang lebih baik karena dia sudah pernah menikah sebelumnya. Muhammad Ali Halimi juga melarikan diri dari Afghanistan dulunya dan dia kemudian pergi ke Pakistan. Pada tahun 2011, setelah kematian brutal ayahnya yang disebabkan oleh Taliban, Muhammad yang berusia 17 tahun menaiki kapal menuju ke Australia, meninggalkan keluarganya dan kemudian menetap di kota Perth. Dan di kota inilah Muhammad membawa Rukia untuk tinggal bersama, jauh dari rumah, keluarga, dan juga temannya. Ketika Rukia kembali berkunjung ke Victoria, dia memohon kepada ibunya untuk tidak mengirimnya kembali ke suaminya. Tetapi ibunya malah melarang Rukia kembali pulang dan mengatakan kalau dia hanya akan menjemput jika Rukia meninggal dunia. Hubungan Rukia dengan suaminya segera memburuk karena upaya Rukia yang terus menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan badan. Dan Muhammad menjadi frustasi dan rasa frustasinya semakin meningkat saat mengetahui kalau Rukia tidak mau memasak dan juga bersih-bersih rumah. Mereka menjadi semakin sering bertengkar, bahkan tetangga mereka sering mendengar bunyi pintu dibanting dan juga suara teriakan. Muhammad merasa kalau dia tidak mendapatkan seperti yang dijanjikan oleh ibu mertuanya.
Di pagi hari pada tanggal 18 Januari 2020, pasangan ini berdebat tentang hubungan mereka. Dan Muhammad menelpon saudara laki-laki Ruqyah untuk mengeluh tentang istrinya. Saudara Ruqyah dengan tak berdaya mendengarkan argumen itu berubah menjadi kekerasan fisik, di mana dia mendengar Ruqyah menangis sambil mengatakan untuk jangan menyentuhnya dan jangan memukulnya. Yang tak diketahuinya, setelah menutup telepon itu, Muhammad mengambil sebuah pisau dapur dan mulai menyayat leher Ruqyah sebanyak 2 kali, memotong arteri karotis dan juga tiroidnya. Dan 9 menit setelah menutup telepon itu, Muhammad menelpon sekali lagi dan mengatakan kepada saudara iparnya, menyuruhnya untuk datang dan mengambil tubuh tak bernyawa Ruqyah. Dan setelah itu Muhammad pergi ke kantor polisi masih dengan mengenakan pakaian yang berlumuran darah untuk menyerahkan diri. Dia mengatakan kepada petugas di sana kalau dia baru saja menyayat leher istrinya. Yang ironis, pernikahan ini baru saja berjalan selama 2 bulan. Dan dalam video interogasinya dengan polisi, Muhammad mengatakan kalau dia mengetahui Ruqyah telah dipaksa untuk menikah dengannya. Namun saat di pengadilan, dia merubah pernyataannya dengan mengatakan kalau dia tidak mengetahui bahwa Ruqyah dipaksa untuk menikah dengannya. Sehingga saat dia mengetahui hal itu, dia menjadi terkejut. Dan kalau dia mengetahui hal itu, dia pasti akan membantu Ruqyah untuk bercerai. Hakim mengatakan kalau pembunuhan brutal ini disebabkan oleh fakta karena Muhammad merasa tidak dihormati dan tidak dilayani oleh istrinya. Salah seorang temannya bersaksi kalau Muhammad pernah mengeluh karena istrinya tidak berpengalaman dan menyalahkan ibu mertuanya atas pernikahan itu. Pada akhirnya di bulan Agustus tahun 2021, Muhammad dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan pembebasan bersyarat minimal 19 tahun. Kepolisian Federal Australia juga menangkap 3 orang lainnya atas dugaan kawin paksa Ruqyah. Ketiga orang ini semuanya didakwa karena menyebabkan seseorang mengalami pernikahan paksa. Ketiga orang ini adalah seorang wanita berusia 44 tahun, seorang wanita berusia 30 tahun, dan seorang pria berusia 22 tahun. Yang salah satunya ternyata adalah ibu Ruqyah sendiri yang bernama Sakinah Muhammad Jan. Ibu Ruqyah mengaku kalau dia tidak bersalah dan memilih untuk menjalani proses persidangan. Kawin paksa dianggap sebagai bentuk dari perbudakan di Australia dan itu termasuk dalam tindak pidana. Namun tidak pernah ada yang dihukum atas tindakan itu. Tampil melalui tautan video dari kantor pengacaranya, Sakinah melanjutkan dengan kata-kata kasar saat diminta untuk memasukkan pembelaannya. Dan dia tetap bersikukuh kalau tak melakukan kejahatan. Namun hakim setelah mendengar keterangan saksi dan meninjau bukti, menyimpulkan kalau ada bukti yang cukup untuk bisa mendakwa Sakinah. Sakinah diperintahkan untuk menghadiri persidangan pada tanggal 19 Januari 2022. Dan sementara menunggu persidangan, Sakinah membayar jaminannya, namun dengan kondisi dia tidak dapat meninggalkan Victoria atau Australia. Dan juga tidak ada kontak dengan salah satu dari saksi penuntut, yang kebanyakan adalah anggota dari komunitas Afghanistan. Dan sampai saat ini, belum ada berita terbaru tentang kasus Sakinah, namun kalau dia sampai benar dinyatakan bersalah, itu akan menjadi kasus pertama dari pemaksaan pernikahan yang berhasil dipidanakan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!